Kalau saya sudah teringat dan melihat kiai-kiai kampung itu, rasanya saya minder sekali. Sekarang banyak, ya saya bukan kritik, anak kiai yang sudah tidak mau jadi kiai. Katanya demokrasi, kenyataannya kayak demikian. Masih banyak represi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, kembali di program Menjadi Indonesia bersama saya Ivan Aulia Ahsan, pemimpin redaksi NU Online. Seperti biasa, kita akan mewawancarai seorang narasumber dan kita akan menggali pemikiran-pemikirannya tentang Indonesia. Narasumber hari ini datang dari lumayan jauh, dari Semarang, Jawa Tengah, yaitu Rois Syuriah PWNU Jawa Tengah, Kiai Haji Ubaidullah Sodakoh. Matur nuwun. Sami-sami. Sudah bersedia menjadi narasumber Menjadi Indonesia. Saya akan memanggil beliau Mbah Bed. Ya. Pertama karena faktor umur. Ya. Tadi Mbah Bed bilang sendiri sebelum syuting, ketika saya lahir Mbah Bed sudah kuliah. Ya. Nah, berikutnya Mbah Bed ini sengaja datang dari Semarang jauh-jauh ke sini dan spesial untuk menjadi narasumber di program podcast ini. Matur nuwun sekali lagi Mbah Bed. Sama-sama. Mbah Bed, saya itu kalau ngelihat jenengan ya, itu terbayang salah satu ustadz saya waktu sekolah diniyah dulu. Ya. Ada ustadz saya namanya Haji Humaidi. Ya. Jadi Haji Humaidi ini ketika mengajar saya mungkin sudah lebih sepuh dari Mbah Bed sekarang. Ya. Sudah 70-an waktu itu dengan penampilan yang sangat sederhana, ya, dengan sangat low profile dan mencerminkan sebagai seorang katakanlah kiai kampung ya. Nah, ketika saya pertama kali melihat sosok Anda ya Mbah Bed, yang pertama kali terngiang di pikiran saya adalah Ustadz saya Haji Humaidi, sudah almarhum orangnya. Ini saya rasa sesuatu yang di zaman sekarang ya Mbah Bed, ini agak partikular di tengah misalnya beberapa kiai yang berlomba-lomba untuk mengupgrade tampilan fashionnya. Ya, dengan misalnya beli sarung yang harganya sekian juta, bajunya yang mahal-mahal, batiknya yang minimal harus merek tertentu. Nah, Mbah Bed ini bisa tampil dengan sangat apa adanya. Ini rahasianya apa, Mbah Bed? Pertama, kalau saya dipersonifikasikan dengan Romo Kiai Humaidi, guru panjenengan, saya kira berlebihan. Barangkali tampilannya bisa sama, tapi barangkali niat tulusnya juga berbeda. Dan saya merasa hormat dengan para kiai-kiai dan para guru kampung itu, sehingga saya kalau berhadapan dengan mereka itu justru merasakan rendah diri, bahwa saya tidak ada apa-apanya. Artinya bahwa khidmah beliau itu jika dibandingkan dengan khidmah saya itu, beliau dengan ketulusan, beliau dengan kesadaran, beliau dengan ketekunan dan keistiqomahan bisa demikian. Sementara saya rasakan sendiri dalam hal-hal demikian ini ya karena memang saya apa adanya. Artinya apa? Artinya ya memang demikian. Sejak lahir ya demikian ini. Nah, ya jadi bukan dengan rahasia, bukan dengan apa. Ya semuanya apa adanya.
cuma gitu. Oke. Tapi gini Mbah Ben ya, kalau saya pribadi ya Nggih, merasa nggih, kalau nggih. sedang ngobrol sama jenengan gitu atau sedang berbicara dengan jenengan, saya tidak merasa rikuh berhadapan dengan seorang kiai. Jadi orang-orang seperti saya mungkin merasa ya ini teman berbicara yang mengasihkan. Kira-kira gitu Mbak Ben. Jadi tidak ada kerikuhan yang sangat besar ya ketika saya mengobrol dan berbicara dengan Mbak Ben. Nah, mungkin juga begini Mbak Ben, saya juga mendengar dan beberapa kali menyaksikan ya lewat foto yang dikirim oleh Nova, bagaimana Mbah Bet bertemu langsung dengan petani ya, bagaimana Mbah Bet misalnya ke sawah ya, dan dari tatapan dan gestur orang-orang yang sedang mengobrol dengan Mbah Bet itu seperti juga saya ketika mengobrol dengan Mbah Bet, itu tidak ada rasa rikuh sama sekali. Saya merasa bahwa mungkin orang-orang para petani atau orang-orang biasa yang bertemu dengan Mbah Bet merasa kalau dalam bahasa Inggris itu he's just one of us ya. dia bagian dari kita, kira-kira gitu Mbah Bet. Menurut Anda bagaimana Mbah Bet? Ya gimana ya, saya sendiri mendudukan diri sebagai khotim dari kiai-kiai, nah, terutama kiai-kiai yang ada di cabang-cabang, bahkan kiai-kiai yang ada di ranting, bahwa saya adalah khotimnya, yang tidak pantas untuk melebihi dari beliau-beliau tersebut. Nah, kebiasaan saya dengan masyarakat awam itu satu ya tadi, saya sebagai penyambung pemikiran, penyambung rasa, atau penyambung lidah lah dari masyarakat Gesrut ini ke para tokoh-tokoh NU, terutama para kiai-kiai tersebut. Jadi kalau mereka menganggap saya sebagai kiai, artinya kiai sebagaimana kiai yang biasa, tentunya dia tidak bisa bebas untuk berbicara. Justru yang saya harapkan itu mereka itu tidak gawe-gawe sikap di hadapan saya, sehingga saya tahu betul bagaimana kehendak mereka, bagaimana pendapat mereka, dan bagaimana pemikiran mereka secara objektif, bukan karena saya punya privilege tertentu kemudian dia harus mengatur di hadapan saya, nanti tidak original. Untuk original saya harus memang bersikap demikian. Tidak menjadi diri sendiri lah ya Mbak. Dengan kalangan apa saja. Memang ya karena itu ya justru ini ketidakjelasan saya barangkali. Ketidakjelasan maksudnya berapa? Ya ketidakjelasan. Artinya sama siapa saja dekat kan tidak jelas. Dari seniman, wartawan, dan bahkan dari mahasiswa, dan bahkan dari anak aktivis Front NU, wali, dan lain sebagainya. Jadi supaya saya lebih bisa menyelami pemikiran mereka-mereka itu sebagai Nahdliyin Gesrut, baik Nahdliyin yang ada di struktural maupun Nahdliyin sebagai warga. Nah, jadi saya bisa memotret mereka secara orisinal dan secara langsung gitu. Ya itu aja maksud saya di antaranya. Nah, kemudian ini juga Mbah Bet, saya itu juga ingat beberapa ulama-ulama sepuh di NU ya, yang terutama yang sudah almarhum, misalnya seperti Mbah Sahal Mahfudz. Mbah Sahal kan juga sebagai ulama ya berpenampilan sangat sederhana ya, sangat sederhana, sangat rendah hati dan sangat tawadu ya. Saya kadang-kadang membayangkan kalau melihat jenengan itu ya, wah ini mirip Mbah Sahal ini. Atau seriku Mbah Bet ya? Enggak lah, jauh beliau karena keilmuannya sudah tinggi sekali. Saya ini kan cuma karena
apa adanya dan apa bisanya saja. Bisanya. Ya bisa saya cuma demikian aja. Jangan dipersonaliskan dengan beliau-beliau itu terlalu jauh. Saya malu saya. Enggak, cuma kadang-kadang teringat karena mungkin dari gaya berjalan ya, dari cara berbicara yang pelan gitu. Dan menurut saya Mbah Bet ya, salah satu kekuatan NU itu justru ada di kiai-kiai kampung itu. Iya, betul. Saya merasa begitu, dan di edisi pertama Menjadi Indonesia, waktu itu narasumbernya Pak Martin van Brunessen ya. Pak Martin van Brunessen berbicara panjang lebar bahwa ya sekarang ini yang menjadi salah satu penyangga NU adalah kiai-kiai kampung, Pak. Tuh, jadi kiai-kiai yang benar-benar berada di grassroots nih, berada di akar rumput, dan mereka yang setiap hari menghadapi problem-problem keumatan. Kira-kira itu sedikit, Mbak Bet. Nah, menurut jenengan pripun, Mbak Bet? Ya memang, jadi justru itulah. Kalau saya ke bawah itu merupakan pengingat bagi saya bahwa untuk mengurus NU Jawa Tengah dengan 36 cabang. 36 cabang ya. Ya, di mana cabang barangkali setelah Jawa Timur kan. Saya tidak berani untuk neko-neko. Saya selalu introspeksi, dan kalau ada godaan-godaan barangkali, kalau saya sudah teringat dan melihat kiai-kiai kampung itu, rasanya saya minder sekali. Jadi kita tidak berada di ruang hampa, kita tidak hanya berada di dalam ruangan yang ber-AC, tapi ruangan-ruangan yang berdebu, ruangan-ruangan panas dan lain sebagainya, ruangan-ruangan yang kadang berhadapan dengan kekuasaan yang lalim dan lain sebagainya, ruangan-ruangan di mana kiai-kiai kampung itu berjuang tanpa penghargaan, tanpa apa-apapun, dengan keikhlasan mereka. Sehingga di dalam melaksanakan amanat di NU ini, saya juga berpikir jangan sampai saya mengkhianati beliau-beliau itu. Ya, demikian aja semestinya. Jadi ketika saya berkumpul dengan ranting dan bahkan anak ranting, atau bahkan santri-santri lah, bahwa semestinya beliau-beliau itulah yang punya NU, dan pada saat ini diwakilkan pada saya untuk bagaimana mengurusnya. Kalau saya mengurus tidak sesuai dengan harapan beliau kan ya khianat nanti. Jadi ini juga menjadi beban, juga menjadi energi gitu, semangat kita. Tapi juga kadang-kadang menjadi beban. Wah, kayak gini masalahnya di grassroots NU ini. Tapi bagaimanapun ini beliau telah mempercayakan kepada kami. Bagaimana lagi saya harus laksanakan sebisa-bisanya dan seamanah-amanahnya, gitu aja. Tapi kalau boleh tahu ini ya Mbah Bet ya, ini perilaku jenengan ini memang dari muda dulu begini Mbah Bet? Ngobrol sama banyak orang, ketemu banyak orang, bergaul dengan banyak orang itu? Ya sejak saya, dan bahkan saya itu kan belajar pesantrennya di bapak saya sendiri, kakak saya sendiri, kemudian dari berbagai pesantren hanya merupakan tabarukan dan kilatan-kilatan saja. Dan di situ kemudian kebetulan bapak saya itu pernah menjadi Rais Suriah MBC, Rais Suriah cabang dan lain sebagainya. Kakak saya juga demikian, pernah menjadi Rais Suriah cabang. Dan saya mengetahui betul bahwa keadaan desa pada waktu itu semacam itu. Apa-apa merujuk kepada kiai, sampai kepada pernikahan, sampai kepada mau melahirkan sulit, sampai pada ma'isyah yang sumpek dan lain sebagainya, itu semuanya kembali kepada kiai-kiai dulu. Sampai tanaman, tempat saya kan desa, tanaman ketika itu tidak bisa tumbuh sebagaimana mestinya, itu juga datangnya ke kiai. Ada
hama, tikus juga datang Datangnya ke ke kiai. kiai. Gagal Ya, panen datang ke ya, kiai. apalagi saya mengelola suatu pendidikan yang itu merupakan pilihan bahwa mereka itu kelas menengah ke bawah. Kadang-kadang ada yang tidak bisa bayar SPP dan lain sebagainya. Nah itulah, dan saya membuka diri untuk mendengar orang-orang yang demikian. Barangkali karena memang saya pengangguran di rumah, kecuali itu saja. Tidak punya jabatan lain. Tapi sekedar, Pak Bet, Ya. berarti jenengan dari awal tidak pernah mondok di luar, kecuali tabarukan. Iya, Belajar tabarukan, langsung dengan ya kakak dengan abah. bapak yang paling lama Ya. dari Sorogan. Jadi saya itu sudah kenyang dengan sabetan sajadah itu. Kalau bapak saya tidak bisa disuapet. Jadi kalau dibandingkan jenengan sama Kiai Haris itu lebih bandel mana? Ya, Yang kena sabetan lebih banyak mana kira-kira? yang kena sabetan banyak saya. Kalau Mas Kiai Haris itu banyak di luar. Kalau saya kan sejak dari Quran, kemudian Sorogan sampai kepada katakanlah Fathul Mu'in lah Sorogan. Itu semuanya sama bapak. Jadi kalau enggak mutolaah, enggak apa, baca dan menjelaskan enggak bisa ya disabet masih. Sampai saya ditangisi oleh ibu saya. Gara-gara terlalu sering disabet. Iya. Tapi kemudian kan didikan itu membawa jenengan ke sekarang ya. Iya memang ya semuanya peran yang paling banyak itu memang dari bapak. Abah saya, bapak saya, dan keilmuan dari kakak saya. Dan kalau kedisiplinan ya dari ibu. Dari disiplinannya dari ibu. Berarti tidak sempat mondok di luar dalam jangka waktu yang lama, Pak Bet? Tidak sempat. Jadi tabarukan ngaten. Oke, maaf saya niku pendidikannya dari yang formal, dari SD, SMP, SMA, dan S1 Fakultas Hukum lagi. Ya, tapi kalau di pondok pesantren kami diajar pagi, sore disuruh mengajarkan gitu, suruh mengajarkan. Jadi bagaimanapun harus susah payah untuk memahami. Sampai tidak sempat pernah jadi muda, saya bilang. Gitu saya jadi mudanya SMA saja. Setelah itu saya lebih sibuk di pondok ya? Iya, itu lagi. Ya, Mbah Bet ini sehari-hari adalah pengasuh pondok pesantren Al-Itqon ya? Di Buken di Semarang. Di Buken Semarang. Nah, kalau sekarang dalam 5 tahun terakhir ini ya juga sibuk sebagai Rois Suriah PWNU Jawa Tengah. Nah, membagi waktu antara kegiatan di pesantren dengan membagi waktu dengan di NU itu bagaimana, Mbah Bet? Ya praktis. Kan ada 3, maaf saya potong dulu, ada 3 kehidupan jenengan ini. Pertama di pesantren ya mengajar, mengurusi NU sebagai Rois Suriah PWNU, dan mengurusi umat, mengurusi rakyat. Ini membagi waktunya bagaimana, Mbak Bet? Ya di sela-sela itu, artinya kalau untuk NU memang saya sudah bilang, saya tidak hanya saya saja, tapi ada kakak, ada adik. Saya sudah bilang bahwa saya mengurusi NU, jadi mohon dimaklumi kakak dan adik saya. Kalau kebetulan saya tidak punya jadwal yang pasti. Dan kalau ngaji itu banyak dikodoknya gitu. Dikodok itu artinya kalau saya sedang pergi, kemudian pagi itu ngaji, kemudian saya pulangnya ke malam, ya karena yang saya hadapi itu hanya yang meligi ngaji saja, ya saya undang ini sebagai kodok ngaji yang pagi. Kalau mereka sudah sela-sela ngaji yang rutin itu. Jadi, itu memang kalau
saya itu kan lebih banyak ngurusi yang hanya ngaji saja. Yeah. Kalau tidak ngurusi yang dengan adanya kurikulum, ada yang sebagaimana jadwal-jadwal yang di bawah Departemen Agama, saya tidak ikut itu. Semuanya sudah kami pasrahkan kepada Ustadz. Qadha. Tapi ini saya balik lagi ke pernyataan jenengan sebelumnya. Jadi jenengan bilang kehilangan masa muda. Nggak pernah muda katanya. Ini bagaimana ini, Mbah Ben? Ya karena selalu dikejar. Dikejar oleh bapak saya untuk ngaji itu, juga sama kakak saya untuk bisa ngaji. Dan sebagai test case-nya dan pemaksaannya mereka menyuruh saya. Ketika sudah khatam ya disuruh langsung mengajar apa yang diajarkan. Jadi kami harus belajar, tanya-tanya sama guru senior dan lain sebagainya. Itu sudah biasa. Sudah biasa. Cuma pada waktu kelas sekolah menengah kelas pertama memang saya harus keluar karena pada waktu itu tempat saya itu desa, mestinya Demak itu desa. Tempat saya kan Demak dulu, dan jalannya belum beraspal dan tidak pernah dijamah oleh pejabat dalam masa Orde Baru, tidak pernah. Barangkali bapak saya dianggap musuh Orde Baru. Jalan masih becek, gitu. Itulah. Di Semarang itu masih ada kayak gitu dulu. Itu saja ibu kota provinsi. Iya, ibu kota provinsi. Dan dekat sekali paling dengan pusat kota tempat saya itu hanya 5 kilo. Tidak ada. Tapi kalau setelah zaman Orde Baru nggak becek lagi kan? Alhamdulillah tidak. Saya kan mendapat beberapa cerita ya Mbah Ben ya, terutama dari kisah-kisah para kiai terdahulu ya, yang hampir sama dengan Mbah Ben, mereka mungkin kehilangan masa muda. Seperti yang asal masa mudanya enggak diganti sekarang aja lah. Ayah nanti. Ini kehilangan masa muda karena para kiai itu tenggelam dalam studi ya, tenggelam dalam pembelajaran yang sangat serius ya, Mbah Ben. Ini kan tradisi yang sangat skolastik ya sebenarnya di dalam NU ya, Mbah Ben. Saya misalnya mendengar bagaimana dulu Mbah Manap di Lirboyo ketika pesantren selalu menutup kamarnya dia dengan meja-meja agar dia fokus belajar dan tidak kemana-mana, kira-kira begitu, Mbah Ben. Nah, tradisi macam ini kan mungkin sekarang sudah tidak sebanyak dulu ya, dialami oleh generasi-generasi muda zaman sekarang, Mbah Ben. Nah, menurut jenengan ya, apa yang jenengan rasakan hari ini dari keseriusan jenengan ngaji di masa muda dulu sampai kehilangan masa muda jenengan, Mbah Ben? Ya keseriusan, ya sekarang ya. Ya, yang sekarang. Yang manfaatnya, ya barangkali demikian. Meskipun saya belajar kayak demikian, masih merasa bodoh. Ya tetap masih merasa bodoh kan. Demikian. Tapi ya alhamdulillah. Kalau cuma baca gradul-gradul dari kitab kuning ya bisa gitulah. Itu bisa mengikuti pemikiran teman-teman baik yang dari pesantren Nusantara maupun teman-teman yang dari luar negeri. Kalau diskusi setidaknya bisa nyambung lah. Ya meskipun kami juga masih harus mutalaah dan belajar tentang membaca buku-buku baru, kitab-kitab baru. Ya itu jadi ya alhamdulillah kami bisa merasakan itu, bisa kami tularkan nilai-nilai yang kami pelajari dalam kutubus salaf ini kepada teman-teman yang teman-teman itu aktivis, teman-teman.
bisa saya mahasiswa, sampaikan wartawan, kepada iya. Seniman. seniman. Ya. Nah, tradisi mutolaah ngaji ya secara serius kan itu salah satu karakter-karakter khas yang membentuk kekiaian di NU, Mbah Bet. Mutolaah, terus kemudian ada forum seperti Bahthul Masail, ini tradisi intelektual yang membentuk karakter keulamaan lah ya, di NU. Nah, menurut jenengan bagaimana ini, Mbah Bet? Ya, Apakah memang inilah yang membentuk karakter di kekiaian di NU atau bagaimana? Ya, kalau kekiaian di NU satu ya. Yeah. Artinya bagaimana para guru-guru itu menanamkan kepada santri tersebut bahwa ketika kamu mau belajar sama saya, berarti sudah menandatangani traktat untuk mau menyebarkan dan mengajarkan lagi kepada yang lain gitu. Sebab ini adalah kesinambungan sanad kan gitu. Semestinya demikian. Itu yang pertama itu. Kemudian ya kesanggupan dari santri tersebut dan bahkan anak dia itu untuk memegang estafet tugas abah-abahnya. Sebab sekarang banyak, ya saya bukan kritik, anak kiai yang sudah tidak mau jadi kiai. Iya. Ya kritik juga nggak apa-apa. Ya. Barangkali pertama kali saya juga karena terpaksa gitu. Tapi bagaimana lagi? Mafil mungkin abda'u makan. Ya memang harus demikian gitu. Akhirnya ya kami nikmati dan kami laksanakan dengan tulus saja. Ya, ngaten itu. Kemudian yang kedua ya, ketiga ya pembentukan kiai itu harus itu ya. Jadi dia ada semangat sebagaimana kalau ini anaknya kiai, semangat sebagaimana bapaknya itu mengabdi kepada masyarakat. Kalau itu santri kan kebetulan tidak hanya kiai yang semangat untuk meneruskan apa yang disampaikan oleh guru-guru mereka. Kemudian selanjutnya adalah pembawaan di masyarakat itu. Bagaimana dia bersikap di masyarakat, luwes atau tidak, bagaimana cara dia mengajar pada masyarakat ini, menghadapi masyarakat itu. Nah, baru kemudian secara tidak sadar masyarakat itu menganggap dia sebagai kiai. Ya, memang itu di bawah alam sadar ya. Artinya apa? Bahwa masyarakat itu tidak perlu untuk kriteria ini itu dan lain sebagainya. Kalau beliau yang dia anut itu memang seret di dalam hati masyarakat itu ya secara otomatis. Pembawaan ilmu agama, kemudian kesanggupan untuk berdakwah di masyarakat. Dakwah dalam arti luas, ya mau ngurusi lah masyarakat itu ya. Kemudian mereka memanggil dan mempredikati sebagai kiai gitu. Jadi kiai itu apa ya? Memang tidak jelas ukurannya. Yang jelas adalah keilmuan. Itu keilmuan, kemudian kesanggupan untuk meniru guru-gurunya, kiainya, kemudian pembawaan di masyarakat itu bagaimana, kemudian legitimasi sosial itu. Jadi semuanya ada legitimasi sosial. Kalau saya kiainya masih GSK kok saya. GSK ya? Karena saya sebagai Rai Surya NU, masa Rai Surya NU tidak kiai. Kiai peselit. Tapi jenengan mulai lu ini jadinya kok pribadi terus nih. Iya, ini segmen pertama ini. Merasakan bahwa ternyata tugas kekiaian ini seperti ini. Ternyata urusan yang diurus oleh kiai itu sangat banyak. Itu sejak kapan, Mbah Ben? Ini, jadi saya memang lulus SMA dulu, pernah SMA. Dan kebetulan teman-teman SMA saya itu
kalau tidak dokter, ya banyaklah dokter, pegawai dan lain sebagainya. Mereka saat sekarang ini yang dibicarakan, ayo kumpul-kumpul untuk reuni dan lain sebagainya. Karena mereka sudah pensiun. Semakin tua semakin banyak pensiunnya. Kami itu semakin tua semakin banyak kerjaan. Itu. Jadi ya memang demikian, itu konsekuensi lah. Konsekuensi yang ya dinikmati saja lah demikian. Nah, ada masanya sendiri nanti ya. Ya hiburannya di sela-sela itu. Ini datang ke Jakarta ini saya anggap suatu hiburan. Jadi ketika teman-teman SMA-nya sudah memasuki masa pensiun, justru Mbah Ben sedang sibuk-sibuknya. Ya betul ya. Enggak, tapi jenengan mulai menyadari bahwa tugas kekiaian itu seperti ini ternyata menjadi seorang kiai. Itu seingat jenengan itu sejak kapan? Ya. Saya di NU itu sejak belum menikah. Sebelum menikah. Saya khidmah ya, frekuensinya memang belum begitu sering. Artinya saya masih banyak punya kesempatan untuk mengurus pondok saya dan mengurus yayasan kami, mengurus sekolahan kami. Tapi makin lama usia dan semakin banyak kenalan-kenalan serta masyarakat yang datang ke tempat kami. Ya pada dasarnya tugas kekiaian itu mendampingi umat. Mendampingi umat saja. Mereka butuh siraman rohani secara pribadi. Mereka butuh pengarem-arem, direm-rem gitu saja. Mereka butuh ditemani ketika berjuang, berhasil atau tidak. Artinya kita memandang umat itu lihatnya hanya itu anak saya, itu murid saya. Gitu aja, itu anak saya, itu murid saya. Mereka susah, saya juga ikut sedih. Mereka makmur, saya juga ikut makmur dan juga ikut senang. Gitu aja, sederhana aja. Enggak ada masyarakat makmur, kiainya enggak makmur, itu enggak ada. Ngikut ya? Iya, ngikut. Masyarakatnya lemah, ya kiainya ya lemah lah gitu. Masyarakatnya susah ya kiainya ya susah sama saja. Nah, apa arti suatu perjuangan selama ini kalau umatnya masih kayak demikian kan susah terus ya kiainya ya susah. Jadi kita senang bersama, susah bersama lah gitu. Kira-kira demikian. Ada satu kalimat yang saya ingat ya. Itu di kata pengantar terjemahan kitab Usfuriyah. Yang menerjemahkan itu Mas Mustafa Helmi. Yang nulis kata pengantarnya Subahasa. Ini kalimat ini juga saya pernah sampaikan di depan Gus Yahya tentang posisi kiai ini. Sangat menarik, jadi saya sampai hafal kalimatnya. Jadi kata Subahasa di dalam pengantar terjemahan kitab Usfuriyah itu, Mbah Ben, seorang kiai adalah pertama kali seorang bapak. Ia bapak bagi umatnya. Ia juga bapak bagi seorang anak yang akan dielusnya kepalanya ketika ia bertemu atau ditanyainya siapa bapaknya. Seorang kiai adalah orang yang menyembelih ayam dengan pisau yang sangat tajam, agar si ayam tidak kesakitan seperti kata hadis Nabi. Kira-kira seperti itu penggambaran dari Subahasa tentang kiai. Anda merasakan ini sehari-hari, Mbah Ben? sebagai kiai, sebagai pengasuh pesantren, dan sebagai Rois Suriah PBNU Jawa Tengah yang sering keranting-ranting. Bagaimana, Mbah Ben? Ya tentu. Jadi iya. Saya kemarin datang ke Surating. Dan kebetulan ada konflik itu, agak kekuasaan.
beliau Rois Ranting itu, Nggih. saya datang itu sambil nangis. Nggih, Itu. nggih. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa ajang ke sana silaturahmi. Nggih. Ya. Ya itu aja, kami hanya bisa itu aja. Nggih. Tidak bisa yang lebih. Ya doa lah. Nggih. Tapi kalau jenengan menghadapi itu ya, Mbah, konflik atau misal bahkan konflik antar pengurus ya, apa yang dasar solusi pertamanya apa, Mbah? Ya kembali lagi mengingat semangat para penispo dan guru-guru kita saja, bahwa ini kita khidmah, ya khidmah, dan inilah salah satu amal kita lah, insya Allah, yang kita harapkan, gitu aja. Kalau ya kita belum bisa apa-apa untuk masyarakat, bisa. Ya makatan. Allah. Di antara yang berbagai problem yang sehari-hari Anda hadapi, problem keumatan ya, itu membuat Mbah Bet semakin semakin merasa sangat dekat dengan rakyat, atau semakin merasa bahwa kita memang harus membantu mereka, atau bagaimana? Iya. Iya. Tapi kadang-kadang ya bagaimana bisa menggerakkan NU ini menjadi jalan keluar bagi masyarakat. Iya. Bagaimana kiai-kiai kembali lagi menjadi kiainya masyarakat. Itu. Iya. Nah, bukan duduk, ya alhamdulillah kalau Kiai Gispo di Menara Gading dan lain sebagainya. Memang harus menyelami lah bagaimana keadaan masyarakat saat sekarang ini. Di NU kan demikian ya. Ngonconi. Kita memang belum bisa menyelesaikan masalah, tapi kalau tidak bisa menyelesaikan masalah kemudian kok tinggal piung, itu tidak bisa. Minimal kita ngonconi. Menemani. Ngonconi gitu. Mereka juga tidak menuntut lebih dari kita. Mereka dinasihati, itu sudah cukup. Kalau saya datang ke cabang-cabang itu, kadang-kadang Pak Tani sama ngumpul, aktivis sama ngumpul dan lain sebagainya. Sekedar apa? Sekedar ingin foto bersama. Ini saran saja. Dan saran itu mereka juga sadar, ini saran berat. Saya bisa menjalankan. Dan saya dimintai saran, ya memberikan saran. Artinya sudah ada pertalian batin dengan kita. Itu saja. Ya, kalau lebih efektif lagi, bagaimana lembaga-lembaga di NU itu betul-betul bisa mengadvokasi masyarakat. Gitu. Ya memang berat, tapi harus dilaksanakan. Ya. Yai, kalau dari cerita jenengan tadi ya, jenengan kan berarti semacam apa ya, berpindah dari keseriusan membaca teks di masa muda dengan ngaji sambil disabetin sama Abah. Kemudian pelan-pelan jenengan juga banyak aktif di urusan-urusan konkret kemasyarakatan ya, seperti yang juga jangan ada ceritakan. Iya. Nah, saya ingin bertanya dulu satu momen, karena saya mendapat cerita juga tentang jenengan bahwa
jenengan ini adalah alumni pertama dari PPWK Iya. yang diselenggarakan tahun 94 ya, tahun 94 atau 95 di Yogyakarta. Nah, salah satu pemateri di PPWK ini adalah Gus Dur waktu itu. Waktu itu masih Ketua Umum PBNU, dan para pemirsa bisa mendengar rekaman itu, silakan cari di YouTube. Rekaman Gus Dur mengisi materi di acara PPWK di Jogja, itu diupload oleh Kemoksid ya, oleh akun YouTube-nya Kemoksid. Nah, silakan bisa cari di YouTube, itu Gus Dur kira-kira memberi materi hampir 1 jam lebih ya. Nah, salah satu peserta saat itu adalah Mbah Ben. Nah, seperti apa waktu itu Mbah Ben PPWK-nya? Jadi demikian, tidak hanya di Jogja saja, di Jakarta, kemudian di Jogja, kemudian di Malang, kemudian di Surabaya. Oh iya, jadi konsepnya itu di beberapa kota ya? Menurut ahli yang akan kita undang. Gitu. Pada kesempatan tersebut memang dijadwalkan Gus Dur sebagai keynote speaker terus di dalam pembicaraan itu. Kemudian dibagi-bagi kan, sesi di Jakarta itu kajian tentang ushul fikih dan istinbatul hukmi umpamanya. Kemudian tentang gerakan Islam internasional dan lain sebagainya. Pokoknya pemikiran-pemikiran yang masih berhubungan dengan Islam. Kemudian yang ada di Yogyakarta itu ilmu-ilmu sosial gitu, ilmu sosial. Demikian juga yang ada di Malang dan di Surabaya. Jadi memang temannya kira-kira 33 dari Jawa Barat, dari DKI, dari Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur pada saat tersebut. Termasuk sekarang yang masih sering, ya semuanya masih sering kontak. Sebagaimana Ki Muhyiddin Jember, Ki Muhyiddin Jember, Ki Damanhuri Rais Surya Bantul, terus dulu almarhum Mas Ki Syafruddin, Wakil Khatib itu. Nah, sedangkan yang masih kerucil pada saat itu ya saya dengan Mas Muksen. Yang masih jomblo. Iya, yang masih dibuat bully-bulian oleh. Kemudian yang putri ada yang satu Bu Lili Nur Khalidah Badrus gitu. Dan setiap kesempatan itu ya hadir pada waktu itu Romo Ki Said Akhil Siraj, terus kemudian Mas A.S. Hikam itu sering hadir, dan ketika Gus Dur bicara itu biasanya diikuti oleh beberapa kandidat doktoral dari luar negeri, sering itu. Kalau yang masih saya ingat pada waktu itu ada sebuah komentar dari seorang kandidat doktor dari Australia. Beliau bilang demikian, kalau Islam dipahami sebagaimana yang dipahami oleh Gus Dur, maka saya yakin dalam jangka 2 atau 3 dekade separuh orang Australia itu akan memeluk Islam. Wallahu alam. Wallahu alam. Demikian, barangkali mereka itu juga pengagum Gus Dur ya. Ya itu merupakan kesempatan yang paling bagus bagi saya untuk mendengar pemikiran-pemikiran Gus Dur, dan saya mendapatkan penjelasan tentang aqidatul taharrur yang disampaikan oleh Gus Dur ya di PPWK tersebut. Oh, ternyata yang disampaikan oleh Gus Dur demikian, tidak sebagaimana yang dipersangkakan orang-orangan gitu. Jadi memang asyik sekali itu. Dan sangat berkesan bagi sangat berkesan, sangat berkesan. Karena banyak sekali yang di luar teks. Ya. Di luar teks apa yang kami pelajari di pondok pesantren ya. Sampai kalau mungkin orang yang salah sangka ya akan menarik diri dari PPWK tersebut. Karena tujuan liberal, karena tujuan apa dan sebagainya. Tapi memang itu shock terapi bagi kami yang berada di pondok pesantren. Ya meskipun kami diajarkan tentang kila, fihi nadharun, fihi aqwalun dan lain sebagainya. Tapi di dalam PPWK itu lebih beragam di situ, lebih beragam dan lebih banyak akwal-akwal yang ada di situ. Ya kalau kami di pesantren kan
ya meskipun sudah diajarkan perbedaan, tapi perbedaan di antara ulama-ulama yang sudah kita kenal kan gitu, ulama-ulama salaf. Tapi kalau di PPWK itu kan pemikiran-pemikiran baru juga disampaikan di situ. Nah, ya makanya niku merupakan pengalaman yang keilmuan, keilmuan yang paling mengesan pada diri saya itu, karena diajarkan langsung oleh ahli-ahlinya. Maestro yang ngajarin. Siapa aja yang jenengan ingat itu pengisi materi? Yang sangat materi, aduh Pak Harun Nasution misalkan. Saya sering mengantarkan beliau sampai ke Ciputat misalkan sama Pak Nur Khalis Majid yang ada Cak Nur juga. Cak Nur. Kemudian Yusril juga di dalam pembimbingan Gerakan Islam Internasional. Kemudian kalau kita belajar Syiah dan non-Syiah itu sama Kang Jalal almarhum. Ya, kalau kita belajar ekonomi misalkan sama Prof. Sri Tuarif dan lain sebagainya. Jadi mereka kita datangkan pertama, kemudian kita sudah disuruh membaca buku-bukunya, kemudian merespon pemikiran-pemikiran beliau. Nah, jadi diskusinya memang hidup, dan saya mendengarkan asik. Ya meskipun pada waktu itu saya hanya bisa urun sedikit-sedikit, karena saya yang paling kerucil dengan sama Mas Moksen berdua itu. Ya tahu sama Pinespo itu ya, kita beri kesempatan mereka. Dan kami ingin mendengar juga dari para peserta-peserta itu yang kebetulan lebih senior, lebih alim. Gitu. Jadi kami tidak belajar. Kami belajar tidak hanya kepada narasumber yang asli, tapi juga pada peserta-peserta yang sudah berpengalaman. Bagaimana kita belajar tentang Syiah, justru kami banyak mengetahui dari Romo Kiai Muhyiddin itu, karena beliau sangat ahli sekali. Dan bahkan di dalam perdebatan itu banyak mengalahkan Kang Jalal di dalam Syiah sendiri. Gitu ya. Ya. Oh jadi ada selain mengisi materi ada perdebatannya juga di situ ya, dengan narasumber. Ya, dengan narasumber juga ada. Setelah itu diperdebatkan sendiri juga. Ada, jadi sangat hidup sekali dan 5 hari itu tidak terasa. 5 hari tidak terasa. PPWK itu apa? Pendidikan program pengembangan wawasan keulangan. Pengembangan wawasan keulamaan. Sekarang juga masih berjalan di. Terakhir itu berapa bulan lalu ya? 6 bulan lalu atau 4 bulan lalu itu masih berjalan ya. Nah, Mbah Bet ini generasi pertama, alumni pertama PPWK. Saya dengar materi yang disampaikan Gus Dur itu, Mbah Bet yang di PPWK, yang di Jogja. Yang masih saya ingat Gus Dur begini, dia menceritakan anaknya Mbak Lisa yang waktu itu kuliah di UGM, ya. Bersama teman-temannya merawat, kalau tidak salah seorang perempuan yang yang dia tersingkir oleh masyarakat lah. Dan dia punya anak, dan Mbak Lisa bersama teman-temannya merawat perempuan ini dan anaknya. Gus Dur bilang, kalau Kiai, kira-kira bilangnya begini, kalau Kiai nggak peduli sama urusan ini, bagaimana Anda semua mau jadi kiai, kira-kira begitu. Nanti bisa cek kalimat persisnya. Tapi ada satu fragmen yang diceritakan Gus Dur seperti itu. Nah, tapi memang berarti ini ya, waktu itu mungkin kurikulumnya lebih menekankan kepada aspek sosial ya. Iya, gitu memang. Ya? Iya, sebagai kepemimpinan juga aspek sosial tentunya yang paling utama kan. Oke. Tapi dari keterangan Gus Dur itu ya, saya kan tidak begitu mengikuti sepak terjang para peserta lain ya, yang satu angkatan dengan jenengan. Saya melihat beberapa segi yang disampaikan Gus Dur itu sekarang ada di jenengan. Beberapa segi dari itu ada di jenengan. Misalnya yang tadi ya, kehadiran Kiai di dalam problem-problem konkret yang dihadapi oleh umat. Jenengan tadi di awal juga sudah panjang lebar berbicara soal itu. Nah, apakah PPWK ini salah satu yang
mempengaruhi Anda ya, jalan Anda kemudian? Ya, saya kira demikian. Nggih. Ya kiai-kiai lain demikian, Nggih. cuma karena kiai-kiai lain itu kan saya kan pengurus wilayah jadi panjenengan lebih tahu lah. Kiai-kiai lain juga demikian. Insya Allah rais-rais cabang itu masih demikian. Rais-rais ranting masih demikian. Ya dengan kapasitasnya masing-masing lah. Ya kalau saya memang ya sangat terpengaruh dengan PPWK tersebut dan teman-teman juga demikian. Cuma teman-teman itu ya skopnya kan Suriah cabang dan lain sebagainya. Jadi kebetulan saya rais wilayah gitu saja, kebetulan. Tapi innalillah sekarang sudah banyak yang meninggalkan kami. Syafruddin, Mas Syafruddin yang masih muda juga sudah wafat dan kebetulan beliau hidupnya di kota kan Surabaya. Kalau saya kan memang di desa dan komunitas saya itu orang-orang desa. Tidak begitu banyak bertemu dengan para intelektual yang ada di kampus, kecuali akhir-akhir ini. Jadi memang kumpulan saya itu ya orang-orang desa, orang-orang ngaji desa. Kalau di tempat kakak saya itu ya orang Demak, orang Purwodadi, yang hampir mereka itu mustalafin lah. Karena saya didesak oleh lingkungan yang demikian ini saja. Kalau beliau sibuk di perguruan tinggi masing barangkali, ya waktu untuk dulan-dulan, saya bilang dulan-dulan dan silaturahim lagi. Memang sangat terbatas sekali, beliau lebih banyak di pengajarannya. Ya, saya bilang memang mungkin barangkali karena saya pengangguran. Ngeten. Iya enggak juga. Tapi kan begini, Mbah Bet. Ketika tadi teman-temannya Mbah Bet pada pensiun, justru jenengan sekarang yang punya lebih banyak kegiatan. Nah, tapi kan berarti jenengan mengalami itu ya, mengalami fase ketika berubah ya, beralih dari ketekunan membaca teks, kemudian melihat realitas konkret, Mbah Bet, di masyarakat. Ya, kan barangkali tidak banyak orang yang seperti itu. Misalnya para intelektual ya, misalnya ya, yang setelah sibuk dengan dunia teks dan teori di dalam kampus, ya mereka masih tetap asik dalam dunianya gitu. Di kampus ya, mengajar, meneliti dan lain-lain, tapi tidak secara langsung bersentuhan dengan problem-problem konkret di masyarakat. Para kiai juga mungkin ada beberapa yang begitu, setelah bersentuhan dengan dunia teks di pesantren ya, di Mahad Ali kalau sekarang, mereka kemudian mengajar ya, menjadi kiai sibuk dengan mengurus pesantren dan lain sebagainya. Nah, jenengan kan kemudian memilih jalan yang agak sunyi nih, Mbak Bet, yaitu ngancani masyarakat. Nah ini perjalanan ini bagaimana, Mbak Bet? Beralih dari teks ke realitas konkret. Ya semuanya ada perannya masing-masing. Barangkali romoki yang sibuk di pondoknya dan sibuk di perguruan tingginya itu karena mempersiapkan kader-kader yang demikian ini. Bagi tugas. Ya bagi tugas. Kemudian saya yang jalan-jalan katakanlah. Dolan-dolan dan lain sebagainya ini. Ya kalau mau jujur, saya lebih milih berada di dunia teks. Gitu ya sebenarnya ya Pak Bet? Iya, tapi enggak bisa demikian ini, enggak bisa bahwa teks-teks yang saya baca ini, saya kira harus diaplikasikan di tengah masyarakat. Nilai-nilai yang kami pelajari dari ulama salaf ini terus kami aplikasikan kami di tengah-tengah masyarakat itu bagaimana. Sebab ya apa artinya ya sebuah
Menara Gading suatu ilmu pengetahuan kalau tidak bisa merubah keadaan sosial ini kan. Akhirnya kan cuma dalam ide saja. Dalam ide saja ya. Kalau panjenengan bilang ini pilihan ya memang Allah memilihkan saya jalan demikian. Ya, saya sudah di PWNU itu sebelum 2000 ya. Kemudian dari Rais Surya ini sudah 3 periode ini. Saya ada masanya. Sayangnya dulu ketika para kiai menunjuk saya untuk menjadi khatim di Rais Surya ini, saya bilang saya masih muda kiai. Kiai itu malah gini, memarahi saya. Rais Surya dimarahi gitu. Apa panjenengan mau muda terus kok enak teman. Ya bener juga sih. Saya bilang lagi alasan. Saya masih punya tugas ya. Jadi kami punya tirkah dari bapak itu pondok pesantren. Nah, beliau bilang, paling pondokmu berapa santrinya? Ratusan. Kalau kamu jadi Rais Surya NU, se-Jawa Tengah santrinya. Katanya beliau, demikian saya udah nggak bisa apa-apa itu. Jadi, jadi kan nggak bisa balas lagi tuh, iya, bisa jawab lagi. Saya menempatkan diri sebagai menempatkan diri sebagai khatim beliau itu. Sehingga ada beberapa Rais Surya itu kalau pagi cuma nelpon saya, cuma menanyakan, Gus sudah makan belum gitu. Kalau kebetulan saya ke cabang mampir ke beliau, bensinnya sudah ada belum? Gue sampun nih gitu. Jadi mereka memandang saya itu sebagai anak, bukan sebagai Rais Surya Kiai. Ya, mungkin suatu penyimpangan ini di NU ini. Ya karena ketika jenengan menjadi Rois itu masih relatif muda ya sebenarnya. Jadi 48 saya juga. 48 tahun menjadi Rois. Berarti sejak Rois PBNU itu sejak 2015 ya? Iya, 2015 ya? Iya. 2015 ya, berarti sudah 10 tahun ya? 10 tahun 10 lebih. tahun ini, udah periode ketiga. 2 tahun ini. Dan Jadi beliau sudah menguasai peta Jawa Tengah. Ya dengan teman-teman itu saya informannya banyak dan teman-teman itu kemudian yang ada di jajaran Katib dan lain sebagainya. Apalagi kader-kader yang ada saat sekarang ini selalu memberikan info kepada saya bagaimana keadaan masyarakat yang ada di sekitarnya dan lain sebagainya. Sampai saya ada itu pernah di suatu daerah itu ada semacam di WA Group ada seorang janda yang anaknya 2 yang rumahnya itu mau kentir karena di bantaran sungai. Mereka ribut ini gimana. Saya cuma komentar, udahlah kalau ndak bisa dandani dibubarkan aja NU di situ. Gitu ya. Ekstrimnya demikian ya. Terus akhirnya didandani. Iya. Alhamdulillah. Ya problem-problem ini ya, problem-problem umat yang sangat konkret. Iya. Kadang-kadang dilupakan oleh banyak orang. Iya. Iya. Anda kemudian setelah dolan-dolan tadi ya, fase menempuh fase dolan-dolan ya. Menempuh fase kehilangan masa muda kan sudah. Menempuh fase dolan-dolan. Nah, kemudian saat ini jenengan menempuh fase dalam 10 tahun terakhir lebih inilah menempuh fase mengurus Jamiah. Ya. Jadi bagi saya ini fase yang konkret, yang sangat konkret. Kan misalnya gini, kalau kita sandingkan dengan bagaimana pengkaderan di partai-partai komunis misalnya, kan seorang kader dari muda dari umur 20-an ikut sekolah partai, teks lah, berurusan dengan teks. Kemudian dia dilatih untuk turun ke masyarakat. Nah, nanti ketika dianggap sudah qualified, dia akan mengurus partai. Kira-kira begitu ya. Jadi, nah ini jenengan kan sudah mengalami
fase ini ya, teks, fase dolan-dolan ya, bertemu dengan banyak orang, dengan berbagai kalangan, dan kemudian sekarang mengurus Jam'iyah. Ya, kami mencontoh dari kiai-kiai cabang tersebut dalam lingkup cabangnya kan. Dan ya, jadi tidak ada yang baru dan tidak ada model yang saya ciptakan. Saya cuma tiru-tiru saja berjalan saja. Romo Kiai. Kira-kira yang relevan untuk diikuti dan cocok sesuai dengan keadaan saat sekarang ini. Dan itu kalau derek sudah mengalir demikian saja. Dengan diskusi sama teman-teman itu, terutama teman-teman yang ada di kader-kader yang saat sekarang ini betul-betul gigih, kader-kader PDPKPNU misalkan, yang langsung berada di ranting, yang langsung berhadapan dengan masalah-masalah tersebut. Bukan hanya membicarakan masalah, tapi beliau juga menyelesaikan masalah. Itulah yang menjadi harapan kami untuk estafet kepengurusan NU yang akan datang, yang betul-betul komitmen dengan keadaan sosial yang ada saat sekarang ini. Karena orang sukses adalah yang selalu memberi solusi. Di dalam fase tadi yang sudah jenengan jalani tadi kan sebenarnya ada satu hal ya, yaitu ilmu keagamaan. Bagaimanapun juga kan jenengan berangkat dari teks ya. Dari teks yang Anda pelajari, berangkat dari dunia keulamaan. Nah, saya ambil satu misalnya fikih. Dalam perjalanan jenengan tadi, peran fikih itu di mana? Dalam menjalani semua saya sebut tiga fase ini. Iya, oke, sangat menentukan sekali bagi gerakan kita. Nah, ya. Di pagi kalau kakak saya ngaji sama, ya kebetulan ngajinya adalah ngaji tafsir Al-Ibris. Nah, mesti dibaca Nadom Fakulu man bi khairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latuk galu, itu pasti. Jadi fikih itu adalah tataran zahir. Jadi kalau kita mau memperbaiki batin itu sangat sulit sekali. Maka kita harus memperbaiki zahirnya dulu. Ya ilmu zahir itu ya ilmu fikih tersebut. Ya fikih itu harus ditandani, ya tentunya bersamaan dengan ilmu batinnya kan. Maka dari itu dalam NU itu saat sekarang ini barangkali di dalam Perkum suatu konferensi harus ada bahsul masailnya. Gitu. Kalau tidak ada bahsul masailnya itu berarti tidak sah. Dan bahsul masail saat sekarang ini ya tentunya didominasi oleh fikih kan, pembahasan fikih. Nah, sebab fikih itu merupakan tuntunan zahir kita yang harus kita ikuti. Maka mau tidak mau harus ada fikih. Fikih itu syariat. Dan salah satu tujuan Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu adalah menyebarkan syariat Islam ala sunnah wal jamaah, atau ajaran Islam lah kalau kita tidak mau dengan kata-kata syariat, ya sama saja. Pada baik. Ya, itu sangat menentukan sekali. Jadi apapun yang akan dilakukan dari program-program, apakah itu misalkan tentang Bank NU, misalkan tentang vasektomi, bahkan tentang KB, tentang apa, harus ada tinjauan fikihnya dulu. Halal haramnya itu satu hal yang tidak boleh ditinggalkan. Disitulah instrumen dari Nahdlatul Ulama yang paling penting. Kalau tidak ada fikih, kalau tidak ada bahsul masail, ya kita akan berjalan seenaknya sendiri, semau pikiran kita sendiri kan. Jadi itu merupakan suatu instrumen yang paling pokok dari pembahasan hukum ini ya. Hukum kebanyakan di sini adalah hukum fikih. Nah, dan kudu nih. Nah, jenengan mempraktikkan fikih tadi ketika jenengan bertemu dengan rakyat ya, dan menemani rakyat itu bagaimana?
Ya, fikih yang pattern yang kita pelajari di Iya. pondok pesantren itu kebanyakan kan Syafi'iyah. Iya. Ya, kemudian dalam metode Bahthul Masail, kalau kita NU itu adalah ala ahadi madzahibil arba'ah. Salah satu dari madhab 4 itu, artinya kita boleh madhab Hanafi, boleh madhab Maliki, boleh madhab Hambali kan, ya, radhiyallahu anhum. Jadi kalau di tingkat kajian, misalkan pengkajian dan lain sebagainya, tetap kita harus memperhatikan karakter fikih kita. Karakter fikih kita harus kita bentuk dulu. Adalah karakter fikih Syafi'i gitu. Dari awal di pondok pesantren di Jawa ini, Nusantara ini, yang dipelajari adalah dari Abi Syuja, Fathul Qorib, Fathul Wahab dan lain sebagainya. Itu kan Syafi'iyah, itu karakter harus kita bentuk dulu. Kemudian kalau misalkan dari fikih Syafi'iyah dan akwalnya ini sulit untuk dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat, maka kita baru mengalih ke Hanafiyah, ke Malikiyah gitu. Jadi di NU itu sangat longgar sekali. Empat mazhab diambil semua. Iya, tapi tidak kami sampaikan, tapi sekedar kasus-kasus yang ada, bolehlah itu menurut mazhab ini gitu, bolehlah, tapi tidak merupakan wacana utama, bukan. Tapi kalau yang sudah di luar Syafi'iyah itu biasanya hanya merupakan fatwa-fatwa suatu kasus-kasus tertentu. Nah, dan itu kami kalau tidak tahu ya tinggal melempar di dalam LBM saja gitu. Nah, yang kedua itu yang dibawa ya oleh seorang kiai bagi saya adalah akhlak. Nah, itu mungkin yang paling ultimate, paling puncak dari misi kekiaian. Kan memperbaiki akhlak masyarakat. Nah, menempatkan akhlak ini kepripun jenengan kiai dalam praktik kekiaian ya. Praktik kekiaian jenengan itu pripun nih? Ya, saya tidak bisa menempatkan. Artinya ya memang demikian ini gitu kan. Kalau saya menempatkan, saya gawe-gawe saya tidak pernah gawe-gawe asli orisinil. Penampilan saya itu orisinil. Asli banget. Asli. Asli ya. Ya sebagai orang yang lebih muda dan orang yang tidak lebih tahu, saya takdim kepada beliau-beliau itu sebagai beliau yang sudah banyak khidmah di masyarakat. Saya takdim demikian, meminta saran dan lain sebagainya pada orang-orang yang barangkali tidak lebih sadar daripada saya gitu. Tidak lebih sadar dari saya ya merasa asih gitu aja, sudah gitu aja. Enggak lebih. Ya gimana ya? Ya yang namanya akhlak itu adalah jibillah. Sudah merupakan suatu watak ya, yang sudah dilatih gitu. Jadi apa adanya. Saya tidak bisa untuk akhlak saya demikian itu tidak bisa. Kadang-kadang kalau sama ya cuma kalau sama Kiai Sepuh itu tetap ya saya alhamdulillah hati-hatilah karena itu Kiai Sepuh tidak berani untuk ngomong sembarangan gitu. Ya tentunya karena dengan Kiai Sepuh itu kan kesempatannya sangat sempit sekali. Jadi yang kami bicarakan itu yang perlu saja itu. Barangkali kalau terlalu banyak ya, maka beliau baru tahu kekurangan ajaran saya. Gitu. Kalau sama anak-anak muda ya lepas gitu apa ya. Sama masyarakat ya demikian. Biasa. Ya 24 jam di rumah. Kalau ada anak-anak atau aktif-aktif
habis di rumah saya ngantuk ya saya tinggal tidur gitu aja, nggak bilang-bilang, mereka diskusi sendiri. Dan kalau tidak salah di pesantren jenengan itu ada forum resmi mingguan ya, yang jenengan ngumpul sama teman-teman, biasanya diskusi, ngundang siapa. Teman saya Martin misalnya pernah diundang juga ke tempat jenengan itu. Ya memang demikian. Jadi ada teman-teman dari seniman, wartawan-wartawan. Silahkan, itu pengangguran intelektual. Pengangguran intelektual ini kalau tidak diwadahi berbahaya. Berbahaya, pikirannya bisa liar. Maka disitulah dalam malam Senin Pahing saya mengumpulkan beliau-beliau itu. Ya terus terang saja, saya justru banyak yang mengambil manfaat. Saya hanya komentar dari topik-topik itu, saya komentar dari perspektif agama saja di belakang biasanya. Tapi pembicaraan yang ngalor ngidul itu semuanya ya dari mereka itu yang saya mengambil pengalaman dari mereka itu, pengetahuan dari mereka itu. Nah, saya pernah mempertemukan misalkan Mbah Umar, kebetulan rawuh ke tempat saya, Mbah Umar Wahid. Di situ kebetulan ada Susilo Pramudianantatur ya, Mbah Wahid saya minta untuk ngendikan di forum itu, alhamdulillah mau. Nah, kemudian Kang Martin juga demikian. Ya refleks lah gitu. Nah, pokoknya kita harus selalu diskusi bagaimana melihat masyarakat dari para aktivis, bagaimana melihat masyarakat dari para seniman dan para wartawan. Perspektif saya itu selalu lengkap. Dan saya banyak mengambil pengalaman dari beliau gitu. Sharing pengalaman. Nggih kula sing nuntung, saya yang nuntung. Ya meskipun kadang-kadang saya dicurigai. Dicurigai apa nih Bu Kiai? Ya kumpul-kumpul sama BEM, Kiai kok kumpul sama BEM itu gimana gitu. Ya kadang-kadang kalau ya demo minta restu ya, tapi jangan rusak-rusak loh ya gitu. Nah, gimana lagi, uang anak-anak itu juga anak-anak NU yang perlu atau bimbingan itu. Nggih ngaten niku. Ya kemarin tuh ada sampai kumpul BEM dari Jogja, Jawa Tengah. Tidak tahu saya ke tempat saya itu. Pada kumpul ke situ. Pada kumpul di situ ya. Ya meskipun banyak ya barangkali Pak Manan juga ngerasani saya gitu. Ya mohon maaf lah, itu anak-anak kita semuanya yang perlu bimbingan. Iya betul. Iya itu bagian dari ngancani tadi. Iya. Ya bukan tanpa resiko ya. Pasti ada resiko. Pengambilan gambar edisi ini dilakukan pada 10 November 2025, tepat pada Hari Pahlawan. Dan pagi tadi kita sudah mendengar dan mengetahui bahwa tahun ini ditetapkan ada 10 pahlawan nasional. Dulu dalam masa kekuasaannya sebagai presiden dan dalam suatu momen yang sangat panjang, Soeharto merepresi Nahdlatul Ulama. Ya. Baik merepresi secara institusi maupun merepresi umatnya di level bawah. Banyak sekali cerita-cerita dari senior-senior kami, ya bagaimana dulu mendapatkan secara langsung represi dari pemerintahan Orde Baru sejak masa kampanye pemilu 71 bahkan sampai tahun 90-an. Ya. Termasuk ada beberapa cerita juga dari kampung saya, dan mungkin Mbah Bet juga punya cerita tersendiri ya. Nah, saya akan mempertanyakan itu Mbah Bet. Ya. Bagaimana jenengan ini memandang pertama penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Pak Harto ya, dan yang kedua Anda kan juga merasakan sendiri
dulu ya. Dan jenengan merasakan tahun 80-an tahun 90-an, bagaimana ketika Orde Baru sedang berada di puncak represinya. Ya. Bagaimana Mbah Fed? Ya, kalau saya mengatakan tidak tepat, ya terlalu dini lah. Luka itu masih menganga. Dan barangkali masih banyak yang mengalaminya, bisa bercerita, dan bisa menunjukkan luka fisiknya juga. Termasuk luka fisiknya, ya. Luka fisiknya juga. Jadi mudah-mudahan saja ini tidak mendegradasi nilai-nilai kepahlawanan kan gitu. Ya. Jadi pahlawan jangan sampai ansih merupakan produk politik gitu. Pahlawan bukan hanya karena lama berkuasa, toh yang ditasarufkan itu juga uang rakyat gitu. Ya, Bukan betul. tidak uang beliau. Dan yang namanya pembangunan itu adalah kewajiban. Jadi seorang pemimpin itu bukan hanya kewajibannya saja, tapi bagaimana cara melaksanakannya itu sangat penting. Oleh karena itu kita selalu berdoa, Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Kayaknya beliau kurang asih kepada sebagian besar umat ini, yaitu umat Nahdliyin sendirilah. Kita tahu, dan bapak saya mengalami, kakak saya mengalami, guru-guru saya juga mengalaminya. Jadi apa yang telah terjadi ini merupakan pelajaran bagi kita semuanya. Nah, bagaimana perjuangan teman-teman 98 dan lain sebagainya masih anjir, darahnya masih berbau lah gitu. Betul. Ya, tapi inilah suatu kenyataan. Perpolitikan yang ada di Indonesia yang mestinya harus kita perbaiki kan. Nah, jadi kita harus jujur memandang sejarah. Dan sejarah kalau selama ini tidak merupakan gambaran realitas semestinya, ya, meskipun kita akui bahwa sejarah adalah milik penguasa dan pemenang, itu kan penulisannya. Faktanya tentunya tidak bisa dirubah. Nah, ya kita hanya bisa memberikan catatan-catatan sajalah kepada generasi-generasi selanjutnya, dan kita bisa memberikan warning, hati-hatian pada kader-kader NU ini, bahwa tugas kita tidak pernah selesai. Kita harus selalu berjuang, kayak apapun. Kita tidak dituntut berhasil oleh Allah. Yang dituntut adalah kita harus berikhtiar. Ya, yang salah satu yang menjadi concern kami ya, di redaksi NU Online adalah bagaimana gelar kepahlawanan kepada Soeharto ini akan memengaruhi memori kolektif generasi mendatang. Iya. Oke, misalnya generasi yang lahir setelah tahun 98 ya, atau tahun 2000-an, generasi yang disebut sebagai Gen Z ya. Ini tidak mengalami langsung zaman Soeharto. Saya masih mengalami langsung zaman Soeharto sampai usia 12 tahun ya. Tapi generasi berikutnya kan tidak ya. Mereka akan mungkin memandang sosok seperti Soeharto ya, yang pemerintahannya korup dan represif sebagai sosok pahlawan. Kekhawatiran kami di redaksi NU Online itu di situ.
Ya harus khawatir. Oh, okay. Kami juga demikian. Hmm. Dan katakanlah suara-suara moral Ya. yang disampaikan oleh Gus Dur dan perlawanan-perlawanannya ini akan menjadi kontradiktif dengan diangkatnya Pak Soeharto sebagai pahlawan. Ya. Nilai mana yang harus kita ikuti? Ya. Apakah nilai yang disampaikan oleh Gus Dur, oleh teman-teman 98, oleh kiai-kiai, atau nilainya Pak Harto, gitu. Ya. Saya yakin, tapi dengan rajinnya teman-teman menulis tentang sejarah dan lain sebagainya. Kalau dulu buku sejarah kan hanya satu dan dimonopoli oleh suatu percetakan, tapi kalau sekarang kan sudah banyak sekali. Tetap menjadi catatan-catatan bagi teman-teman yang ada di buku-buku terutama, itu nanti akan menjadi pengetahuan, sumber pengetahuan bagi generasi kita. Mudah-mudahan saja mereka masih mau membaca. Insya Allah masih. Saya percaya karena ternyata menurut beberapa survei dan beberapa teman saya yang pemilik penerbitan buku, ghiroh anak-anak muda untuk membeli buku, ya kan, itu sekarang sedang naik. Alhamdulillah. Itu alhamdulillahnya di situ ya. Ada. Jadi saya merasa agak optimis kalau melihat itu ya. Di tengah zaman digital ya, yang serba gadget dan serba digital, banyak anak-anak muda yang kembali ke membaca buku, ya. Tidak lagi membaca lewat tablet atau lewat handphone. Ya. Tapi itu soal lain ya, soal yang saya pengen bicarakan adalah apa yang akan memengaruhi perjalanan kita sebagai sebuah bangsa, Kiai, dengan situasi hari-hari ini. Ya. Kan gini, jenengan saya anggap sudah merasakan dua zaman besar. Zamannya Pak Harto ya. Dan jenengan lahir tahun 1966, jadi ketika Pak Harto sedang jaya-jayanya sebagai penguasa, jenengan merasakan langsung ya. Masih muda saat itu, dan kemudian masuk ke era reformasi sampai hari ini. Apa yang menjadi kekhawatiran jenengan, Kiai, ya, dengan kondisi sekarang dan untuk generasi yang akan datang? Yang menjadi kekhawatiran saya, kita akan berjalan di tempat, gitu. Jadi apa yang terjadi pada rezim-rezim yang telah lewat itu semestinya sebagai pelajaran. Kalau kemudian kita mengangkat Pak Harto sebagai pahlawan, itu kan berarti melegitimasi apa yang beliau lakukan ketika menjadi penguasa, kan. Artinya ya mudah-mudahan saja tidak nilai-nilai itu yang disampaikan dan dilakukan oleh Pak Harto itu akan dilakukan lagi oleh penguasa-penguasa. Toh Pak Harto diangkat jadi pahlawan, gitu. Artinya kita berjalan di tempat sejarah ini. Nah, semestinya negara kita itu sudah World Frank State atau katanya demokrasi. Ya kenyataannya kayak demikian. Masih banyak represi dan represi itu dilegislasi. Nah, ketika kita melegislasi Pak Harto sebagai pahlawan nasional, kan gitu. Itu kekhawatiran saya. Kapan negara ini akan menjadi negara yang betul-betul demokratis? Kapan negara ini yang akan menganggap sama strata dari ras, suku, agama, kelompok, dan golongan? Ini kekhawatiran kembali lagi ke masa lalu. Padahal masa lalu itu sebagai pelajaran, kan. Itu aja.
Tapi dari interaksi jenengan ya dengan akar rumput ya, dan termasuk dengan para kiai-kiai di kampung ya, sebenarnya apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka pahami tentang bangsa ini, Kiai? Yang saya pahami tentang bangsa ini banyak sekali ketidakhadiran negara dalam menyelesaikan masalah yang ada di bawah. Gitu. Kalau tak ada kehadiran tentunya itu dengan barter, bisa juga barter dukungan politik, bisa juga, ya, betul. barter itu. Jadi sebagai pejabat, kalau sudah menjadi pejabat atau menjadi bupati, menjadi gubernur, dia adalah gubernurnya dulu yang memilih dan yang tidak memilih, kan? Demikian. Itu kan hanya sebagai wasilah dan perantara saja untuk nasbul imamah. Ketika dia menjadi imam, menjadi gubernur, menjadi presiden, ya tentunya presiden semua orang yang ada di Indonesia. Kalau semua presiden orang, ya semuanya diperlakukan. Tidak boleisme dan koncoisme, kronisme, tidak. Kan? Jadi harus berpikir secara luas lah para pemimpin-pemimpin kita. Disinilah kekalahan kita. Kekalahan orang NU itu demikian. Jadi kita merasakan apa yang mereka rasakan, tapi kadang-kadang dia tidak mau merasakan apa yang kita rasakan, gitu. Nah, sehingga dalam posisi ini kita banyak ngalahnya, kan, gitu, akhirnya, kan. Demikian. Kita mau melakukan ini itu dan lain sebagainya masih berpikir halal haram. Mereka masih berpikir tentang tasawuf, ini akhlak ini. Tapi mereka sudah tidak berpikir itu. Nah, itu. Nah, namun kekuatan moral ini ya insya Allah akan selalu mewarnai dan pada akhirnya akan menang, insya Allah. Nah, tadi jenengan menyinggung nilai ya. Ya, dengan pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan, sekaligus Gus Dur, sekaligus Saikhona Holil, dan sekaligus misalnya ada Marsina. Kan ada nilai yang blur. Ya. Di masa generasi depan akan melihat ini apa ya? Orang yang dulu menjadi musuh ya, katakanlah, dan merepresi orang itu kemudian bareng-bareng diangkat jadi pahlawan. Jadi nilai apa lagi yang akan kita anut, guys? Sebagai nilai kebangsaan apa lagi yang akan kita anut kalau sudah blur begini, guys? Jadi perlu dibedakan antara pemberian maaf, katakanlah. Saya yakin di antara orang-orang para kiai itu yang bencinya itu enggak, dan mesti mendoakan yang baik. Enggak mungkin beliau belum mendoakan yang jelek atau tidak. Ini kan tataran-tataran nilai. Yang nilai itu bisa dirasakan, bisa diangan-angan, dan bisa didiskusikan. Nah, dalam tataran ini memang semuanya akan menjadi kabur, kan, gitu. Ya, betul. Akan menjadi kabur. Bahwa penghargaan secara pribadi, bahwa pemberian maaf secara pribadi itu itu harus kita. Itu dalam rangka ridho bi qada'illah. Sebagai sesama manusia. Sebagai sesama manusia. Tapi untuk tataran zahir bahwa kita perlu edukasi kepada warga negara, kepada anak, inilah yang akan menjadi kabur. Betul. Toh beliau demikian ini, toh juga sebagai pahlawan. Nah, dan jangan-jangan kalau yang meniru itu nanti para presiden-presiden selanjutnya. Yang penting kita menang di dalam politik. Pemilu. Pemilu. Ya, itu. Persis begitu. Ya, ngeten itu. Nah, berikutnya soal
ketidakhadiran negara tadi, Kiai. Saya ingin menggarisbawahi itu ya. Sebenarnya yang jenengan lakukan ya, dengan mengancani rakyat itu, bagi saya adalah jenengan sedang menambal apa yang negara tidak bisa lakukan. Ini kan secara konseptual mestinya dilakukan oleh negara dan aparatnya, ya, menemani rakyat, ya, mengadvokasi rakyat. Mestinya secara ideal dan konseptual begitu, Kiai. Tapi karena kita sudah lama merasakan ketidakhadiran negara tadi, akhirnya selalu ada orang-orang yang dengan kesadaran dirinya itu mengambil posisi itu. Nah, saya melihat secara pribadi seperti itu, Kiai. Yang jenengan lakukan itu jangan-jangan ya adalah sebenarnya secara alamiah mengganti ketidakhadiran negara di masyarakat. Ya memang tugasnya NU demikian. Jadi kaidah fikih kita dalam Imam Juwaini Imamul Haramain itu mengatakan idza ta'assarat tauliyatul imami fal umuru maukulatun ilal ulama. Ketika kita sulit untuk membentuk suatu pemerintahan atau pemerintahan itu abe di dalam melaksanakan tugasnya, atau ada ruang-ruang kosong yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah, oleh imam, maka tanggung jawab dikembalikan kepada ulama lagi, gitu. Karena prinsip dari imamah itu pada awalnya, ya meskipun ini deskripsi suatu sejarah ya, bahwa yang memilih imam itu adalah ahlul halli wal aqdi. Ahli untuk menganalisa masalah dan untuk mencari solusi suatu masalah itu. Nah, artinya ketika imamah seolah ahlul halli wal aqdi itu sudah memilih imam, kemudian tentunya kita tidak serta-merta memakzulkan imam tersebut, tapi sisi-sisi ruang kosong, kelemahan imam, dalam hal ini pemerintah umpamanya, atau sisi-sisi yang terabaikan oleh pemerintah, ini kewajiban orang yang mengangkat ahlul halli itu untuk ngurusinya, ulama itu untuk ngurusinya. Ya, kita yakin tidak semuanya sektor itu mendapat kehadiran negara. Apalagi situasi birokrasi yang kayak demikian dan lain sebagainya. Lebih banyak terabaikan. Maka di sini para ulama yang ada di Nahdlatul Ulama, saya sendiri sebagai pribadi tidak berani untuk mengklaim sebagai ulama. Tidak berani saya. Secara kolektif itu harus hadir di situ, di ruang-ruang kosong itu kewajiban. Jadi yang saya takutkan itu besok yang dihisab itu terakhir menunjuk kepada ulama. Saya demikian, kenapa pemerintah tidak ngurusi, kenapa pemerintah ngurusi? Karena ulama-ulamanya demikian, atas yang tertuduh terakhir nanti ulama. Ya memang tanggung jawab dunia ukhrawi ya gitu. Ya. Jadi karena itu kewajiban ya. Ya kewajiban. Ya. Apa yang diabaikan oleh negara diisi oleh para harus ulama. Tanggung jawab kembali lagi pada ulama. Ini semestinya rahasia kok saya sampaikan. Oh ini rahasia ya kayak. Oke. Ya. Mungkin saya memahaminya begini dari perspektif saya sebagai orang yang pernah belajar sejarah ya. Iya. Negara-negara pasca kolonial ini kan banyak sekali yang rapuh secara struktur ya. Iya. Ya karena ada faktor kolonialisme ya, ada faktor karena duitnya kurang dan lain-lain. Nah, jadi banyak sekali kekosongan-kekosongan di dalam
rakyat ya, yang tidak bisa dihandle oleh negara. Indonesia mungkin masih mending ya. Bagaimana dengan negara-negara di Afrika ya, di Sub-Saharan Afrika yang sangat ngenes keadaannya ya. Indonesia ini salah satu yang mending lah. Ya, tapi tetap ekspektasi kita sebagai rakyat terhadap negara itu kan negara sering hadir. Dan itu tidak bisa dipenuhi ya, secara 100% oleh negara. Nah, dalam keadaan lowong itu muncullah sosok-sosok seperti jenengan ya, yang mendampingi rakyat, ya, yang mengisi kekosongan-kekosongan yang ditinggalkan oleh negara kayak. Jadi saya menganggap bahwa negara ini tetap utuh. Negara ini tetap, kalau kata orang Tegal, ora ruwag. Negara ini ora ruwag ya. Tetap utuh ya, tidak ambruk. Ya itu karena ada orang-orang yang mengisi ketidakhadiran negara di masyarakat kayak. Iya, betul. Disinilah ketulusan beliau-beliau itu. Saya sih cuma hanya kembang-kembangnya saja. Tapi beliau-beliau yang ada di bawah, yang betul-betul ngurusi itu, yang istilahnya mastur itu. Saya kan cuma juru bicara saja. Ya enggak lah. Mungkin itulah karena peran-peran ulama di sini. Ya barangkali di agama lain ada kan. Gitu, yang mengurusi di NGO atau di NU. Kalau di NU ini ya mereka sebagai tokoh struktural maupun tokoh tradisional ya tetap melakukan itu. Karena itu sudah merupakan panggilan wajib, diminta atau tidak diminta, bahkan dihalang-halangi pun akan melakukan itu. Itu suatu panggilan jiwa yang tidak bisa dihalang-halangi oleh apapun. Itu adalah suatu kewajiban, terutama al-muslim li akhihil muslim gitu kan. Dan saya kata inilah kehebatan negara kita itu kayak gitu ya. Dan barangkali ya tidak mungkin kalau saya panjenengan bilang bahwa negara tidak punya dana itu hanya mengada-ada. Enggak juga ya? Jadi sebenarnya kita duitnya banyak ya? Kalau kita bergerak mesti ada dana lah gitu. Itu. Jadi kalau negara urusan tidak ada dananya itu ya saya bilang hanya mengada-ada saja. Saya salah ya. Ternyata banyak ya. Tapi ada lah, bukan banyak tapi ada lah. Kalau mau diada-adain ada lah ya. Pertanyaan terakhir kepada jenengan. Situasi apa yang akan membuat jenengan itu berhenti melakukan ini semua? Ya selagi masih mampu. Ya, dan kader-kader dari teman-teman itu selalu memberikan semangat gitu. Semangat terus. Jadi ketika ada teman-teman muda yang datang ke tempat saya atau teman-teman yang ada di NU, kader-kader itu terutama, itu selalu memberi semangat kepada kami gitu. Ya, meskipun nanti tidak lagi berada di struktur NU gitu, tidak berada di struktur NU ya. Mudah-mudahan teman-teman saya masih semangat untuk itu. Selagi masih mampu gitu. Kecuali kalau sudah tidak bisa naik mobil. Saya dulu itu ngurus NU, diajak ngurus NU oleh bapak. Ketika masih Demak itu pakai sepeda ontel. Saya sering diajak Basul Masail. Saya diboncengkan di belakang. Kemudian kaki saya ditaleni ke depan itu. Biar gak jatuh. Ya.
Terus kemudian beliau sowan ke kiai yang lain, kemudian bareng lagi, nanti mampir ke sini bareng menjadi 3. Kemudian nanti nginap di Sohibul Bed, rapat dulu dan lain sebagainya. Dan itu tanpa biaya. Tanpa biaya gitu. Tombok gitu Mas. Iya, kayak gitu. Saya masih ingat dan justru kalau mengingat itu lah iya, sekarang saya itu tinggal duduk di mobil, kemudian ada yang nyopir gitu ya. Masa kok ogah-ogahan gitu. Kalau melihat itu kita malu sama generasi yang dahulu. Apalagi kalau melihat orang-orang ranting itu urunan dan lain sebagainya gitu. Ya, masa kita diundang hanya sekedar berbicara gitu dan mendampingi kok tidak mau, ada banyak alasan kan. Dialog itu. Ya begitulah. Matur nuwun. Nggih ya. Matur nuwun. Matur nuwun. Oke. Para pemirsa, demikian wawancara saya dengan Kiai Haji Ubaidullah Shodaqoh, Mbah Bet, yang ya saya pikir ini, saya menganggap bahwa Mbah Bet adalah perwujudan ideal dari bayangan dan imajinasi saya tentang seorang kiai. Ya, ini saya mengakui nih Mbah Bet, baru mengakui di depan jenengan ini, melakukan confession di depan jenengan ya. Dan karena bagaimanapun seperti yang Mbah Bet sampaikan bahwa umat ya, rakyat adalah mereka yang harus dikancani, ya, harus ditemani dalam keadaan apapun dan dalam situasi bagaimanapun. Demikianlah yang membuat bangsa ini bagi saya tetap berjalan dari tahun 1945 sampai hari ini. Karena ada sosok-sosok seperti Mbah Bet dan sebagainya yang secara ikhlas ya, dan terbuka untuk menemani rakyat. Terima kasih. Sampai jumpa di program Menjadi Indonesia berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.